Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kalian semua baik-baik saja. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Membacakan doa dari hati kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan melakukan pembelajaran. Tapi Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik. Pada pertemuan hari ini anak-anak akan belajar mengenai materi tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2. Baik, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 1. Siswa dapat menemukan pesan yang ada pada dongeng yang berjudul Kisah Buaya dan Kerbau. 2. Siswa menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Yang 3, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia melalui pesan moral dari dongeng Kisah Buaya dan Kerbau. Yang 4, siswa dapat melakukan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meriuk. Yang 5, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meriuk dengan tepat. Oke, baik, di sini Ibu sudah membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di sini Ibu akan menyampaikan materi, 3 materi, yakni materi Bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, dan yang ketiga PJOK. Nah, di sini Ibu akan dimulai pembelajaran dengan membacakan dongeng Kisah Buaya dan Kerbau. Baik, anak-anak, kalian harus bisa menyimak dan kalian harus pada diam. Perhatikan Ibu yang sedang membacakan dongeng Kisah Buaya dan Kerbau. Dongeng Kisah Buaya dan Kerbau. Suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, si kancil menuju sungai untuk minum. Ketika si kancil sedang asik minum, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan kesakitan. Si kancil pun mencari dari mana arah suara itu berasal. Ternyata suara itu adalah suara Pak Kerbau yang kesakitan. Si kancil melihat kaki Pak Kerbau digigit oleh buaya. Si kancil pun mendekati mereka untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka. "Selamat pagi Pak Buaya, kalian sedang bermain apa? Apa aku boleh ikut?" sapa kancil belagak bodoh. "Selamat pagi juga Cil," jawab buaya. "Ya, selamat pagi juga Cil. Kami tidak sedang bermain, tapi si buaya ingin memakanku Cil. Padahal aku telah menolongnya, tapi malah dia ingin memakanku." "Malang benar nasibku Cil," jawab Pak Kerbau dengan lemas. Tunggu, aku tak mengerti. Bisa kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Biar aku bisa membantu menyelesaikan masalah ini, kata si kancil. Lalu Pak Kerbau pun bercerita. Pada waktu Pak Kerbau ke sungai untuk minum, dia melihat Pak Buaya yang sedang kesakitan. Buaya itu tertimpa oleh sebatang pohon yang tumbang, hingga buaya itu terjebak dan tak bisa melepaskan diri. Karena merasa kasihan, Pak Kerbau pun menolongnya. Dia menggeser pohon itu. Dia didorong dengan tanduknya yang kuat hingga buaya itu dapat lepas. Tapi setelah buaya itu bebas, dia malah langsung menggigit kaki Pak Kerbau dan berniat memakannya. Si
Si kancil hanya bisa manggut-manggut mendengar cerita kerbau malang itu. Otaknya berpikir keras untuk bisa membantu kerbau yang malang itu dari gigitan Pak Buaya. Jadi ceritanya begitu. Apakah cerita itu benar, Pak Buaya? Tanya kancil pada buaya. Kini dia telah menemukan sebuah ide. Benar itu, Cil, tapi aku juga tak bisa disalahkan. Aku sudah terjebak selama 3 hari dan tak makan apa-apa. Aku sangat lapar. Katanya si kerbau mau menolongku. Bukankah menolong itu harus tuntas? Tidak boleh setengah-setengah. Karena aku juga lapar. Berarti dia juga harus mau menolongku biar aku tak mati kelaparan, kan? Makanya dia harus mau aku makan, kata buaya berusaha membenarkan tindakannya. Wah, benar katamu, Pak Buaya. Berarti kamu tidak salah jika ingin memakan Pak Kerbau. Soalnya menolong itu memang harus sampai tuntas, kata kancil. Pak Kerbau pun langsung lemas mendengar jawaban kancil yang membela buaya. Padahal dia berharap keadilan dan dia mengharapkan si kancil mau membelanya agar bisa lepas. Sedangkan si buaya sangat senang karena merasa dibela. Dia sangat gembira karena kini tak ada lagi yang akan mencegahnya untuk memakan si kerbau. Tapi aku masih belum terlalu yakin kalau cuma lewat cerita saja. Untuk lebih meyakinkan bahwa Pak Buaya yang benar, maka kita harus melakukan reka adegan, kata kancil lagi. Maksudmu bagaimana, Cil? Tanya Pak Buaya. Begini, Pak Buaya, kini kita harus mengulang kejadian waktu kerbau menolongmu. Semua diulang dari awal kejadian ketika kamu tertimpa pohon dan kerbau datang untuk menolongmu, kata kancil menjelaskan. Maksudmu, aku harus melepaskan gigitanku dulu dan aku kembali ditimpa dengan pohon. Wah, aku tak mau. Nanti si kerbau malah melarikan diri, kata buaya keberatan. Jangan khawatir, Pak Buaya, aku akan menjaganya. Kan aku ada di pihakmu, dan lagi dengan kaki luka mana mungkin dia bisa lari, kata kancil berusaha meyakinkan. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Tapi kamu harus benar-benar menjaganya agar tak melarikan diri, kata buaya setuju. Beres, serahkan saja semua padaku. Lariku kan lebih cepat daripada Pak Kerbau. Bagaimana denganmu, Pak Kerbau? Apa kau juga setuju? Pak Kerbau hanya menganggukkan lemah. Dia sudah pasrah pada nasib yang akan menimpa. Dia hanya bisa sabar dan hatinya tak henti-henti berdoa agar Maha Kuasa memberinya keadilan. Reka adegan pun dimulai. Si buaya kembali ke tempat dia tertimpa pohon dan Pak Kerbau kembali mendorong pohon itu menindih tubuh buaya seperti semula. Setelah yakin buaya tak bisa lagi terlepas, si kancil pun dengan cepat mengajak Pak Kerbau untuk lari. Dan kerbau pun melarikan diri bersama kancil. Buaya akhirnya sadar bahwa kancil telah berhasil menipunya. Kini dia menyadari bahwa dirinya salah. Dia berteriak meminta maaf dan meminta tolong agar kerbau mau membebaskannya. Tapi semua sudah terlambat. Si buaya hanya dapat menyesali semua perbuatannya. Namun sesal kemudian tidaklah berguna. Alhamdulillah, dongengnya sudah Ibu bacakan ya. Kalian mendengarkan kan semuanya? Syukurlah kalau mendengarkan. Ibu akan membacakan isi kandungan dari dongeng kisah buaya dan kerbau. Pesan dari dongeng tersebut yaitu kita harus berpikir kreatif saat menghadapi kesulitan. Kedua,
keras untuk mencapai segala sesuatu, serta apa yang telah orang lain bantu haruslah kita bilang apa? Iya, baik, ya benar. Kita harus bilang terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian tahu simbol-simbol Pancasila? Sudah tahu nih? Kalau ya ada yang belum tahu, Ibu punya gambar burung Garuda. Gambar burung Garuda ini terdapat simbol-simbol Pancasila, yang artinya yang pertama ada bintang, yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Kedua ada rantai, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin, artinya persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng, artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir ada simbol apa? Iya, pinter, padi dan kapas, yang artinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter, tepuk tangan ya. Oke. Baik. Nah, jadi dari dongeng tersebut dan simbol-simbol Pancasila haruslah kita berterima kasih apabila sudah dibantu oleh orang lain. Kata berterima kasih kepada sesama orang lain juga termasuk ke dalam simbol yang ada pada Pancasila. Nah, baik, di sini Ibu akan memberikan contoh. Sebelumnya, mohon maaf ya anak-anak, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai materi gerakan kombinasi memutar dan meliuk, atau disebut dengan gerakan non lokomotor. Baik, di sini Ibu akan membacakan. Kalian harus menulisnya ya, dan harus menyimaknya, sebab Ibu akan memberikan tugas untuk mempraktikkan di rumah agar minggu depan bisa Ibu tes. Nah, ada yang tahu gerakan non lokomotor itu apa? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan bertanya mengenai gerak. Ada yang tahu itu gerak apa? Belum ada yang tahu? Baik, Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari gerak. Gerak merupakan proses perpindahan lokasi dari benda dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Maka, pengertian dari gerak non lokomotor yaitu gerakan yang dilakukan dengan mengubah bentuk atau posisi anggota tubuh tanpa memindahkan tempat. Gerakan ini dilakukan dengan gerakan yang mudah dan di tempat. Mudah sekali ya anak-anak, hanya melakukan gerakan di tempat saja. Nah, gerakan non lokomotor dilakukan ketika berdiam diri di satu tempat. Misalnya, gerakan memutar yaitu mengubah posisi hadap badan tetapi tidak bergerak pindah tempat. Gerakan meliuk juga merupakan gerakan non lokomotor. Nah, di sini Ibu akan memberikan gambar gerakan non lokomotor. Bentar ya anak-anak. Nah, ini merupakan gerakan non lokomotor. Terlihat kan semuanya? Terlihat? Terlihat? Ya, baik, terlihat ya. Nah, biar terlihat, biar jelas, Ibu akan menjelaskan cara-cara dari gerakan non lokomotor meliuk dan memutar. Baik, kalian tulis ya biar nanti kalian mempraktikkan di rumah. Yang pertama,
badan berdiri tegak. Yang kedua, kedua telapak tangan dikepalkan dan disimpan disimpan di pinggang. Yang ketiga, badan diputar ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Kedua tangan direntangkan ke depan. Badan diputar ke bawah, dibungkukkan. Yang ketujuh, badan diputar ke kanan, bawah. Yang kedelapan, badan diputar ke kiri, bawah. Kesembilan, meliukkan badan ke atas atau melentingkan badan, ya bisa. Yang ke-10, lakukan berulang kali sebanyak 2 kali ya anak-anak. Ya, baik, di sini Ibu akan menyampaikan tugas di rumah kalian. Kalian semua mempraktikkan gerakan kombinasi meliuk dan memutar. Kemudian Ibu minggu depan pada pertemuan selanjutnya Ibu akan mengetes kalian ya. Baik yang rumahnya terdekat boleh. Nah, kalau gitu pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya anak-anak. Baik, sebelum pulang alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Untuk sebelum pulang alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Berbaca doa selesai. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ya tugasnya, kalian harus mempraktikkan di rumah tentang gerakan kombinasi lokomotor, meliuk dan memutar. Dan minggu depan pada hari Selasa pakai baju olahraga dari rumah ya. Ya baik, kalau gitu Ibu ditutup ya. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu minggu depan.